Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first vlog di vlognya Motovlog Doni Kiki. Kita berangkat dari rumah. Assalamualaikum semua. Kita berangkat dari rumahnya di gang ya. Jadi keluarin motornya agak susah. Jangan lupa doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita enggak. Bu berangkat. Ya, tuh. Jadi berhubung rumahnya di gang, agak ribet dikit ya. Ini apa? Ya, dari sini ke tempat kerja kurang lebih 12 kilo. Jadi gimana ini ya, keadaan lalu lintas kalau lagi lancar, kalau kosong banget sih insya Allah 15-20 menit sampai, tapi kalau normal itu lumayan sampai 30 menit. Kita nyoba dulu apa namanya kameranya nih. Ini kameranya alhamdulillah kita pakai Bipro Alpha berapa lupa. Nah, ini alhamdulillah ada yang kasih dari teman kita. Pakai biar manfaat. Ya, sudah jalan raya. Bismillah. Jalan lancar. Jadi ini rumahnya daerah Sukaraja ya, Ciberem, Sukaraja. Nah, ini masuk di jalan rayanya namanya Jalan Pasasi. Jadi kalau teman-teman semua bisa lihat di Maps Sukabumi, ketik aja Jalan Pasasi. Nah, ini dia. Ini jalan lurus menuju ke tengah kota ya. Ya, ada komplek, emang banyak kompleks. Jadi, nah ini Kodim 0607. By the way, pribadi saya mau ngucapin selamat ya, congratulations untuk presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih yang kemarin tanggal 20 Oktober dilantik ya, 2020 Oktober 2024 dilantik, yaitu Bapak Prabowo dan juga Mas Raka Gibran, Mas Gibran ya. Jadi kalau sudah dilantik kita harus ikut dan nurut sama pemimpin kita sesuai dengan anjuran agama Islamnya. Kita harus menurut atau tunduk kepada pemimpin kita siapapun yang terpilih, baik itu pilihan kita atau bukan. Jadi kita harus selama tidak menyuruh kepada kemudaratan ya, atau kesesatan istilahnya. Ini jam segini tadi saya berangkat sih jam 6:15, 6:10. Tadi berangkat jam 6:30 ya. Di sudah mulai cukup padat. Lampunya belum ya? Oke teman-teman, sedikit cerita aja. Kalau unit motor yang saya gunakan ini adalah unit motor Yamaha Isop tahun 2013, sorry. Sampai lupa motor sendiri. Kenapa lupa? Sebenarnya ada alasannya sih. Lupa ini karena motor ini memang kemarin baru ngangkat ya, baru beli kurang lebih sekitar hampir 2 bulan. Nah, jadi dulu itu kan motornya spesi. Cuman karena badan saya gede, jadi banyak diketawain orang. Masa badan gede naik motor spesi. Sebenarnya buat saya sih nggak masalah ya, karena apa, spesi ini kan bisa bawa barang ya. Kemudian juga bawa bonceng-bonceng anak sama istri enak. Kalau motor kopling ini kan memang agak susah. Nah, halo Pak Polisi, Assalamualaikum, selamat bertugas Pak.
macet. Itu ceritanya. Jadi akhirnya saya jual spesi, kemudian eh, saya nyari-nyari tuh, sempat nyari-nyari kurang lebih almost 1 week ya, almost 1 week saya cari-cari. Teman saya nih, pajak, teman kita, apa polisi. Nah jadi 1 minggu nyari-nyari, alhamdulillah dapat motor ini. Itu tuh sempat berkecamuk juga tuh dalam hati, beli motor. Ya karena emang dananya nggak banyak ya, saya kan bukan orang kaya juga gitu. Jadi dananya nggak banyak. Jadi setelah di ini, wah kayaknya cukup cuma buat beli motor-motor yang ya seharga dengan harga spesi. Nah ceritanya pas lagi lihat-lihat gitu, saya dapet ini, iklan ini, motor Bison ini. Dan ternyata dari rumah saya itu nggak jauh-jauh banget ya lokasinya. Akhirnya kita kejar ke sana, kita lihat, kita langsung motor kita cek. Ya, yang namanya motor bekas pasti ada aja ya kekurangannya ya, namanya juga motor bekas kan. Mungkin apa namanya, kita cek. Buat teman saya karena saya juga nggak begitu ngerti banget juga motor. Kalau orang Sunda bilang mah kari nganggo gitu, tinggal pakai. Gitu. Apalagi si bensin nanti oli. Kalau mesin-mesin saya agak-agak buta ya. Karena buat teman yang ngerti, dia memang punya Yamaha juga, memang kayaknya lumayan ya disebut expertnya ya, cuman ya at least ngerti lah gimana cara ngecek motor Yamaha lah istilahnya gitu. Terus kata teman saya itu oke, katanya motornya overall good lah ya, walaupun ada minus sedikit-sedikit tapi ya it's okay lah. Dan minusnya adalah sebetulnya yang paling besar, bukan besar sih, minus yang paling ini adalah surat-surat, maksudnya pajak. Nah pajaknya ini udah mati nih ya, kita kalau rezeki lagi ya kita perpanjangnya pajaknya. Nah makanya bantu yuk di subscribe, di like, di share, di komen juga ya, doain mudah-mudahan banyak, siapa tahu bisa menghasilkan dari sini, jadi bisa bantu dia, teman-teman semua bisa bantu saya untuk bayar pajak, amin. Pahala juga tuh buat teman-teman. Nah sebelum kita lanjut nih, kita mau jelasin juga nih, ini kita sudah ada di main city-nya Sukabumi. Nah ini kalau teman-teman Sukabumi, ini ada jalur utamanya gitu, rame ya. Oh banyak pelang-pelang toko-toko dan lain-lain. Nah, ini nama jalan Jalan Ahmad Yani, ini jalan utama ya, tengah-tengah kota lah gitu. Nanti kita akan melewatin titik nol. Nanti dia tiap vlog saya juga banyak, mungkin banyak masih melewatin titik nolnya kota Sukabumi. Sebentar lagi setelah merang ini kita bakal ngelewatin titik nol. Cuaca pagi ini dilaporkan, wah, enak ya, apa namanya, sejuk. Mataharinya juga alhamdulillah sudah keluar, jadi kita bisa berjemur. Nah, terus lagi ada City Mall, mallnya orang Sukabumi, City Mall. Nah ini dia nih, ini kalau lihat teman-teman di bawah ini, nah ini, nah ini titik nolnya kota Sukabumi di sini. Nah ini titik mallnya, kalau bawa anak-anak ke sini lah. Ya, jadi kalau rumah saya itu ke tempat kerja tinggal lurus-lurus doang sebetulnya, cuman jaraknya aja yang cukup jauh, 11 kilo. Kalau buat orang Sukabumi maksudnya cukup jauh. Jadi kalau Sukabumi itu teman-teman, untuk perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 15 menit aja itu udah masuknya jauh. Beda sama orang-orang kota besar ya, kayak Jakarta, Bandung, itu kayak dikit banget ya. Misalkan setengah jam itu masih dibilang dekat. Ya gitulah gitu. Cuma kalau di Sukabumi itu 10 menit, 15 menit udah dibilang aduh jauhnya. Nah ini juga. Nah di sini adalah
pusat perkantoran ya biasanya daerah sini. Ini jalan Jenderal Sudirman. Itu ada Bank BJB, ada Bank BCA, ini ada rumah sakit, Pizza Hut, dan beberapa bank di sini ya tuh ya. Jadi memang Sukabumi ini cukup maju ya, lumayan lah, maksudnya untuk kota kecil ini seru banget. Tapi sebelumnya komen dong buat teman-teman yang punya pengalaman atau punya tips-tips ya cara untuk memeriksa motor, terutama motor Yamaha Bison atau produk Yamaha deh yang lama-lama ya, dari 2013, 2014, 2015 gitu. Ini punya tips dan trik, jadi buat teman-teman yang lain juga ada ini nih, ada apa namanya, masukan bagaimana cara memilih motor tuh yang ditertuh apa dulu sih, mesinnya atau bodinya atau bannya, spion mungkin. Oh iya, jadi motornya waktu itu beli standar sekali ya, itu saya rubah nih stangnya, rubah lampunya, saya pakai diganti daymaker dengan harapan keren. Mudah-mudahan ya, pelan-pelan, ini baru itu doang digantinya. Oh sama pakai ini tulabar ya, sudah diganti pakai tulabar biar kesannya motornya semakin besar. Cuman teman-teman sih nyuruh pakai ini juga, ganti dong apa namanya, knalpot ya. Cuman kalau saya sebenarnya orang senangnya ada gas silent sih, nggak begitu berisik juga. Walaupun teman-teman kemarin nyaranin itu beli dong ini apa, silencer ya namanya, lupa deh. Pokoknya knalpot deh gitu ya, biar aja sedikit ngebas lah suaranya atau apalah gitu. Cuman saya belum minat, mungkin ke depan saya nggak tahu. Saya senangnya gini, yang sepi-sepi aja gitu. Sudah ramai, kan tinggal lurus doang kan. Ini cukup banyak motornya nih teman-teman. Ya, betul. Bentar. Oke. Nah, ini ada pool nih, pool Damri tuh. Jadi kalau teman-teman dari Sukabumi mau ke Soekarno-Hatta udah ada pool Damrinya. Kalau nggak salah berangkatnya dari jam 2 apa yang 1 gitu ya, malam dini hari sudah ada keberangkatan. Jadi kalau ada yang flightnya pagi, ya keburu lah. Itu berangkatnya dari malam, kayak Damri yang malam. Jadi bisa istirahat di bandara. Nah, teman-teman di sini ada sebelah kiri saya. Tempat ini pabrik Sari Petojo. Ini adalah pabrik ester senior, terlegendaris, terlama, terjadul di Sukabumi. Saya lupa deh dari tahun berapa, cuma yang pasti lama banget. Dari saya kecil aja sampai sekarang itu sudah ada. Teman-teman mungkin bisa googling ya, pabrik Sari Petojo Sukabumi. Nah, itu legend banget. Nah di sini ini ada pabrik kecap gan, dari tengahnya dong. Itu adalah pabrik kecap khas Sukabumi. Nah itu pas kenapa Indonesia nggak berani tuh? Gua nggak berani sih, cuman kayaknya nggak nyaman aja, nggak apa-apa. Ya pak, duluan ya pak. Itu kecap, oh ya, kecap lupa belum bahas ya. Kecap gan ini adalah kecap asli Sukabumi. Jadi teman-teman bisa lihat juga di googling kecap gan ya, pakai ejaan lama ya, KETJAT ya, kecap gan, GAN ya, kecap khas Sukabumi. Nah itu legend banget, dan harganya memang lebih mahal dari kecap-kecap yang lain. Maksudnya kalau saya lihat gitu ya, saya kan di rumah dulu kalau orang tua itu harus pakai kecap gan karena katanya rasanya beda dan sebagainya. Saya sih nggak hati-hati banget ya, yang penting kecap aja. Apa semua sekali marketing. Nah, bisa lihat teman-teman, bisa googling kecap. Ini kita sudah masuk ke daerah Ciserut. Ciserut. Lumayan kan perjalanannya kan. Sebenarnya macet-macet banget sih. Cuma kalau Senin itu biasanya anak-anak saya terlambat kerja. Tapi nggak terlambat, maksudnya bukan terlambat yang lewatin jam waktu kerja, enggak. Terlambat dikit lah datangnya. Oh ya teman-teman, saya ini kerja ini
di salah satu pesantren yang ada di Sukabumi, dan itu jam kerjanya itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu harus sudah ngetek, ya, sudah absen. Absennya sudah digital. Jadi kalau lebih sedetik aja, bukan semenit nih, sedetik aja udah masuknya terlambat. Wah, horor juga ya. Ya apa-apa lah. Dengan yang penting sudah berusaha untuk datang cepat. Ya. Kan di jalan kita nggak pernah tahu kan, teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama. Di jalan tuh kan kita nggak pernah tahu. Kadang prediksi kita yang biasanya lancar, tiba-tiba ada momen apa, jadi terlambat. Gitu ya. Hal-hal wajar. Jadi dulu itu ceritanya saya itu asli Sukabumi nih teman-teman. Sukabumi, kemudian SMP saya pindah ke Jakarta. Saya dulu sekolah SD di SD deh, TK deh. TK itu saya TK di Sukabumi, namanya TK Tunas Muda. Mungkin teman-teman tahu. Yang orang Sukabumi maksudnya. Kemudian SD-nya tuh SDMY 2 ya. Dulu namanya Mardiwana, sekarang namanya jadi Mardiwalia 2. Kemudian SMP saya pindah ke apa namanya, Jakarta. Saya sekolah di Halim. Oh, ada santri pada kemana? Insya Allah. Barakallahu lihat di jalan. Nah ini kan kayak gini kita nggak tahu ya. Bisa bikin macet dan bisa agak tertinggal. Nah jadi tadi itu saya SMP pindah ke Jakarta, Jakarta Timur. Saya sekolah di SMPN 80 ya. Kenapa di 80? Karena bapak saya tentara. Jadi saya pindah ke Halim. Itu posisi sekolahnya di Halim. Sampai 80 itu di Halim. Jadi saya ke Halim, SMP, SMA-nya di situ juga di Halim juga. SMA 42, Semen Negeri 42 di Halim juga. Nah, kemudian beres dari apa namanya SMA, saya balik ke Bandung tuh, kuliah di Bandung. Ya udah, beresnya di Bandung. Tapi nikah sama orang Sukabumi. Dan memang waktu itu apa namanya, ini aja apa, udah kepikiran aja kalau udah lulus atau udah beres saya pengen memang kerja di Sukabumi. Cuma saya sempat banyak ya, kalau orang bilang sama cuti ya kuliah itu ya, banyak bilang skip kuliahnya. Karena apa? Karena nggak lama dari saya lulus itu saya udah kerja sebetulnya. Saya tuh kerja jadi Pak, jadi saya kerja di penyiar radio ya, mungkin kalau teman-teman Sukabumi tahu. Jadi saya kerja tahun 2000, ya sekitar 99 sampai 2000 lah saya awal kerja itu. Karena lupa saya atau 99 atau 2000 itu saya kerja di NBS FM Sukabumi. Jadi kan kepotong tuh kuliah iya, kerja iya, jadi blok ya udah pokoknya akhirnya potongan kerjaan karena emang asik kerja. Radio tahu sendiri, seru. Nah, terus pindah-pindah radio tuh. Nah, akhirnya kan ke Bandung juga. Saya sempat di Bandung, dulu ada tuh di Dago Atas namanya apa ya, saya lupa. Ke radio masalah. Itu PAA 4. Kemudian di Bandung juga saya sempat di Cianes Pro Bandung sebelum dibeli sama siapa, saya lupa. Saya sempat juga sedang di Bandung, dari Bandung. Kemudian saya balik ke Sukabumi di salah satu radio di Kiwari FM. Nah di situ saya Kiwari ya, Kiwari sempat di Menara FM, Menara Musik Indonesia. Itu saya sempat sekian tahun. Nah tapi saya di situ nggak banyak on air karena saya lebih udah mulai seneng ke off air ya, ke IO lah. Nah ini kita belok kanan dulu ya, Bapak. Kayaknya mau halangin deh Bapak. Ke tengah. Nah IO akhirnya pada tahun lupa saya tahun berapa ya, saya dipanggil oleh salah satu IO nasional yang memegang event nasional 13 detik itu, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Jadi saya ngurus-ngurus konser-konser itu lah. Sampai berapa lama. Dan saya juga karena dulu hobinya di musik ya, saya juga punya band cafe. Jadi saya sempat long trip juga
ke beberapa daerah di antara Palembang, kemudian di Bogor, di Puncak, susah mesti di kafe-kafe. Sampai akhirnya tahun sekitar 2018 ya, 2018 saya udah deh kayaknya harus rehat dari dunia seperti itu. Akhirnya saya dagang tuh, dagang sosis bakar ya, sambil saya tuh belajar panah. Nah, bisa juga sih mengucapin juga nih, bisa kumulus khairan buat Bapak Fadli dulu ya, Kang Fitra yang ngajak saya ke dunia panah. Saya belajar panah, akhirnya saya setelah itu ya saya jualan sosis bakar gitu ya, kebab, burger gitu, sambil ngelatih panah. Assalamualaikum Kang. Ini adalah, dia itu adalah security sekolah Islam Asia ya, Sukabumi. Tapi alhamdulillah karena sering lewat jadi saling menyapa. Ya, setelah beres dari sebenarnya nggak beres, jadi udah beres itu saya latih panah sekalian dagang. Oh pokoknya perjalanan panjang banget ya, sempat terjun bebas juga tuh. Tapi alhamdulillah ya, jangan takut. Pokoknya buat teman-teman semua juga jangan takut, rezeki itu sudah ada yang atur. Kita tinggal ikhtiar, tinggal minta, tinggal banyak berdoa. Waktu itu sempat ini juga, ngeri-ngeri sedap lah ya, artinya anak kan ada 5 tuh, masa ada 5. Jadi sempat ya ragu juga gitu, aduh bisa hidup nggak ya gitu. Tapi ternyata pikiran itu adalah pikiran yang salah teman-teman. Jadi kita harus menumbuhkan tauhid kita ya, ketakwaan kita kepada Allah, dan harus percaya sama Allah. Allah tuh nggak bakal mungkin ninggalin hambanya yang berdoa, yang berusaha. Pasti walaupun sedikit banyak pasti ada rezeki, pasti bisa makan, jangan takut. Itu yang mudah-mudahan insya Allah akan terus saya pegang, tauhid dan takwaan kita kepada Allah. Nah ini kita sudah masuk ke daerah Cikirai by the way teman-teman. Nah ini adalah jalan menuju ke tempat saya bekerja. Ini saya paling senang kalau jalan sini, kenapa? Karena nanti pada depan teman-teman bisa lihat ya, kita bisa melihat kebesaran Allah, lihat gunung. Wah masya Allah deh. Ini siapa? Ini namanya jalan Cikirai saat. Nah ini kita sudah mau sampai, sekarang pukul berapa ya? Coba saya lihat dulu. Itu sudah jam 7. Amat tuh. Biasa sih sama teman suka di absen ya. Ya mudahan kalau jangan lupa. Nah nanti di depan kita lihat gunung, masya Allah. Gunung apa ya? Gunung gede lah ya. Oh iya, ini tuh adalah jalan ke kawasan wisata. Jadi tempat saya kerja ini adalah jalurnya sama dengan jalur ke kawasan wisata Situ Gunung, jembatan Situ Gunung kalau teman-teman tahu. Nah, itu kan lagi sempat viral, yang panjang banget tuh. Nah, saya juga belum pernah naik, ngeri. Ngeri. Nah ini mana ngeliat tuh gunungnya tuh, masya Allah, subhanallah, gunungnya indah banget ya, indah banget. Oh iya, saya ini berdua ya teman-teman. Saya bareng anak saya. Jadi anak saya ini sekolah di SD yang masih satu naungan dengan tempat saya bekerja. Itu sekalian sekolah. Kita terus teman juga ya, banyak teman juga sampai sini, teman-teman yang kenal. Tuh kan pemandangan sawah, gunung, subhanallah. Ini kalau lihat kayak gini saya suka, orang Sunda bilang tuh waas ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesia waas itu apa ya. Jadi waas itu kalau lihat, pernah nggak sih teman-teman lihat pemandangan, ngerasa waas gitu, ngerasa yang aduh ya Allah, kebesaran Allah tuh luar biasa sekali. Kita tuh ngerasa nggak ada apa-apanya gitu teman-teman. Kayak yang cuman apa ya,
butiran debu di antara banyaknya pasir di pinggir pantai gitu ya. Kebayang nggak sih? Tapi nggak, memang sebenarnya iya sih, lebih ke situ ya. Kayak kita tuh kayak bener-bener nothing gitu, kayak yang ya Allah nih, kalau nggak ada, kita nggak dibantu sama Allah, hidup kita wah goodbye deh pokoknya. Itulah semacam, kalau saya pribadi sih ngerasa seperti itu, saya pribadi. Mungkin teman-teman juga sama, ada yang sama. Nah terus, aduh pemandangan depannya tuh ya, ke teman-temannya subhanallah ya, aduh indah banget. Saya pengen banget sebenarnya kalau ada rezeki, ya Allah ngasih rezeki ya mudah-mudahan di tanah daerah sini gitu. Ini kan daerah kaki gunung lah ya, aduh terus pemandangannya itu yang bangun pagi tuh view-nya lihat ke sana, nah itu batu gunung, ini banyak villa-villa juga, dan villa-villanya disewain teman-teman ya, sudah buat nikah. Nanti sana dari sebelah sini kan gunungnya, berarti kalau lebih kelihatan teman-teman nggak tahu di atas enggak, mudah-mudahan kameranya bisa kelihatan. Nah itu teman-teman tuh, mungkin tadi udah lihat ya, udah sangatnya senang saya lihat pemandangan seperti ini ya. Jadi pas 30 menit ya di sekolahnya anak, kurang lebih 30 menit. Aduh, jadi berdua sakit ya kayaknya, sama bertahan kakinya agak sakit misalnya engkau. Emang kemarin sempat juga tuh lama berdiri, jadi engkau ini kan sebenarnya agak bermasalah, kayaknya terpicu oleh berdiri lama, jadi engkaunya agak sakit ya, agak ngejeletit gitu. Nah itu mobil itu lucu juga ya, oh nah itu kayaknya mobil listrik. Saya udah mau sampai ke sekolahnya anak saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak terlambat ya nak ya. Assalamualaikum Pak Yaman. Ini sekolah anak saya nih, tuh sudah sampai. Sini ya, antar dulu. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Nurdin Gari. Hereman. Nah, itu Ustaz Nurdin Gari itu lulusan University Islam Madinah. Masya Allah. Nah, ini gorengan nih. Wah, lu mau habis. Ntar deh, kamar dulu deh, absen dulu deh. Tanya angkat mau kemana lagi? Kok agak sedikit ngaco baunya. Terus saya kemana? Nah ini. Ini sebenarnya kalau ini siapa yang salah nih? Bingung kan? Bah, Abah yang suka parkirin. Ya, sedikit lagi sampai tempat kerja, saudara-saudara. Sebelah kiri tempat kerja saya. Sampai juga. Alhamdulillah, ini tempat kerja saya. Wah, ada apa nih? Ada keberangkatan rupanya. Kemana perasaan ini? Kok aku nggak diajak? Apa juga ngajak Don? Teman-teman kita. Assalamualaikum. Absen aman bro? Alhamdulillah. Iya sini ya. Lah itu dulu aja teman-teman, sampai kantor. Alhamdulillah. Belum ada duit beli full fresh